Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bertemu dengan Mas Bima. Biasanya di akhir pekan seperti ini, kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton bioskop, pergi makan, atau duduk-duduk di rumah sambil bermain game. Namun, hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan kami, Mas Bima mendapatkan pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani Mas Bima ke kantor. Mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu terbatas. Namun, banyak teman kantor Mas Bima yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur, membuatku sedikit was-was. Eits, jangan berpikir tempat kerja Mas Bima di sebuah gedung tua yang sangat usang. Kantor Mas Bima justru berada di sebuah gedung mewah bersampingan tepat dengan hotel bintang 5. Sehingga tak ada sedikit pun kesan seram. Tapi banyak teman Mas Bima yang lembur sering mengalami kejadian mistis dari suara tawa hingga saklar lampu yang dimainkan. Entah benar atau tidak, namun bagiku yang penakut, cerita tersebut cukup mengerikan apabila dialami sendiri. Tenang saja, hibur Mas Bima waktu itu ketika kami sampai di depan kantor. Ini masih siang, mana ada hantu? Kata Mas Bima tetap menghiburku. Ya Mas, udah gak usah disebut, itu nama terlarang, kataku. Ya udah yuk masuk, ajak Mas Bima masuk ke kantornya. Aku mengangguk dan mengikuti Mas Bima. Kantor Mas Bima berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2 hingga 3 perusahaan. Namun, karena memiliki pegawai yang banyak, maka perusahaan Mas Bima memutuskan menyewa satu lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil, di hari Sabtu ini hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa, terutama di ruangan Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca. Cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan lenyap. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali beraktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada Mas Bima bahwa aku mendengar suara pintu terbuka disusul dengan langkah kaki mendekat ke arahku. Namun aku terlalu takut karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Keluhku dalam hati. Lebih baik aku diam dan berpura-pura tidak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tak ada henti-hentinya mobil berlalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam tepat di pintu masuk ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Aku menundukkan kepalaku perlahan, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Aku mengambil nafas pelan.
untuk menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. "Rin, kenapa?" tanya Mas Bima. Anu Mas, gak apa-apa, bosan aja. Kataku yang bingung. Kataku bingung membuat alasan apa. Sabar ya, ini tinggal nunggu konfirmasi email. Kalau udah oke, bisa langsung cabut kita, kata Mas Bima. Aku mengangguk. Belum usai penampakan siluet hitam mengganggu pikiranku, lagi dan lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikan, Mas Bima tetap sibuk dengan layar komputernya. Aku tetap duduk dan tak bergeming. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara-suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Mas, nyalain lampu dong, gelap, kataku. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya sudah jelas bila dia bingung, karena ini masih pukul 3 sore. Bahkan matahari masih bersinar terik. Namun, melihat raut wajahku, seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor? Kamu bisa bernafas lega ketika hari menjelang siang. Seolah digambarkan bahwa saat terang hantu tak mungkin muncul. Aku kembali mencoret-coret kertas di hadapanku, sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding dari bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kaki. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil nafas, membuangnya, mengambil nafas, membuangnya. Namun, seolah semua sia-sia. Jantungku masih berdetak kencang, dan perasaan takutku masih menyelimuti hatiku. "Karin," panggil Mas Bima. "Turun yuk," ajak Mas Bima sembari melihatku. Tanpa berkata-kata panjang, aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangannya. Aku bernafas lega sesampainya di mall. Aku masih ingat dengan jelas perasaan mencekam yang menggangguku sejak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak henti-henti mengucur. "Oh iya Mas, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ajak turun?" Tanyaku menyadari bahwa Mas Bima mendadak mengajak turun. "Belum," jawab Mas Bima. "Nah, kok ajak turun?" Tanyaku penasaran. Walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. "Mas tadi lihat ada yang ngintip." "Hah? Gimana Mas?" kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan yang sama denganku. "Pintu, gak ada rupanya, hanya bayangan hitam. Anehnya bentuknya itu oval, kayak kepala ngintip tapi hitam." Aku terdiam, terkejut. Apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu di bawah kakiku tadi. "Jangan-jangan penunggu kantor Mas, karena tadi aku juga lihat." "Kamu juga lihat?" tanya Mas Bima setengah kaget. Aku mengangguk. Aku tapi nggak berani ngomong karena aku takut. Mas Bima tertawa. "Hahaha, gila banget. Ini masih sore loh. Bahkan matahari aja masih terang banget." Mas juga dengar suara pintu terbuka dan langkah kaki. "Dengar?"
Tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diemin. Aku ngangguk paham. Padahal selama ini Mas masih ragu sama cerita anak-anak di kantor. Lanjutnya sambil tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah dicakar. Mas mikirnya rasional aja. Kalau dia nggak sengaja garuk. Tapi setelah mengalami sendiri, bahkan di siang bolong kayak gini, Mas jadi percaya mereka ada beneran. Aku tersenyum. Benar kata Mas Bima. Bila kita tidak mengalami sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Dengarkan sekali lagi, sendirian. Mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.